Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Adapun salawat, salam dan kesejahteraan yang hakiki abadi semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umat yang dicintainya. Mudah-mudahan syafaatnya mengalir buat kita di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini apakah kalian sehat? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi, dapat bertemu lagi, yaitu di pokok pembahasan masih yaitu seputar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Minggu lalu kalian sudah membahas tentang yaitu memupuk bekerja keras. Yang kemarin yaitu pokok bahasan tentang kompetensi memupuk bekerja keras. Ini kerja keras berarti berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan juga, karena dengan adanya bekerja keras itu merupakan modal yang utama, kesungguhan bagi kalian untuk mencapai suatu cita-cita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, makanya anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini di bab yang ketiga kemarin, kompetensi mengenai memupuk bekerja keras, apa yang sudah kalian lakukan, Bapak sudah melihat semua, yaitu foto-foto yang kalian kirimkan. Kalian membantu orang tua bekerja di rumah dengan semaksimal mungkin, sehingga menjadikan suatu penilaian bagi Bapak di antara kalian semuanya. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian harus semangat walaupun kita belajar secara daring atau kalian belajar di rumah, tapi tetap semangat hidup harus ada untuk mencapai cita-cita kalian semaksimal mungkin. Anak-anakku sekalian, pada kompetensi kali ini kita akan yaitu membahas tentang yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini di kompetensi ini yang pertama adanya ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Di sini sudah jelas sekali Allah memerintahkan kepada manusia, sebagaimana Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itulah penjelasan dari Allah di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu sudah diciptakannya manusia berpasang-pasangan. Maka disinilah dengan adanya berpasangan ini yaitu dianjurkan untuk menikah, sehingga dengan adanya tali daripada agama tersebut menjadikan yaitu pernikahan itu sah dan menjadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat yaitu ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hidup di dunia ini jelas berpasang-pasangan, ada langit, ada bumi, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, dengan penciptaan inilah Allah jadikan berpasang-pasangan, yaitu khususnya sebagai manusia. Maka disinilah
dengan adanya berpasangan itu Allah sudah menjodohkan manusia. Di samping itu pula Rasulullah juga menganjurkan an-nikahu sunati faman rogiba an sunati falaysa minni, yaitu di sini apabila seseorang yang sudah mampu tidak melaksanakan pernikahan, maka kata Rasulullah itu tidak akan diakui sebagai umatnya. Maka menikahlah apabila sudah mampu. Nah, itu Rasulullah SAW bersabda. Kemudian Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Nah, di sini berarti sebagai manusia diberi kelebihan, diberi akal pikiran, bahkan diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, maka kesempurnaan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di sini tanpa adanya pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah mensyariatkan pernikahan sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nahl, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenismu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini berarti kenapa kita harus menuju sesuatu yang tidak baik? Maka di sini kalau sesuatu yang tidak baik itu sangat disayangkan, maka disinilah dari penjelasan ini kita apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasakan belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya, karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan sendiri tadi, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan menurut undang-undang yaitu RI nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan atau nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka di sini tujuan pernikahan itu bukan yaitu mencari nafsu, atau bukan yaitu menuju sesuatu yang sifatnya dengan amarah atau nafsu, tapi pernikahan itu adalah dengan tujuan mempunyai keturunan yang soleh dan solihah yang akan mendoakan kita. Nah, di sini tujuan pernikahan sendiri untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan tadi an-nikahu sunati faman rogiba an sunati falaysa minni. Sebagai manusia jelas kita memiliki daripada naluri. Di sini pernikahan itu adalah apabila ada syarat dan ketentuannya, sudah mencapai balik dan usianya pun untuk laki-laki dan perempuan sudah memasuki daripada peraturan yang diatur baik itu oleh negara maupun oleh agama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan yaitu ketenangan hidup. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang kelima, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, anak-anakku sekalian, jadi pada kesempatan ini pernikahan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi harus ada prosedur, harus ada tatanan menurut yaitu agama dan ketentuan daripada negara. Kemudian hukum pernikahan. Para ahli fikih berpendapat bahwa hukum pernikahan tidak sama di antara orang mukallaf dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental maupun akhlak. Hukum nikah dapat menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh sebagaimana penjelasannya. Di sini yang termasuk daripada pernikahan wajib
yaitu bagi orang yang telah mampu fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib untuk menikah. Jadi di sini apabila seseorang yang sudah mampu maka dipersilahkan untuk menikah. Khususnya untuk anak-anakku sekalian, bagi kalian itu menempuh daripada dunia pendidikan sampai 3 tahun di SMK. Setelah itu kalian mencari pekerjaan atau kuliah. Nah, setelah itu pula lah kalian berarti sudah mampu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Jadi diusahakan jangan sampai baru lulus sekolah udah menikah. Kalau bisa bekerja dulu dan mempunyai yaitu bekal untuk pernikahan tersebut. Kemudian yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan akan jatuh kepada maksiat, yaitu sekiranya tidak menikah. Nah, di sini berarti yang sunnah itu adalah seseorang menikah dikhawatirkan akan jatuh kepada maksiat, maka sekiranya hal itu bisa dilakukan, silahkan untuk menikah. Kemudian yang ketiga adalah mubah, bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten, mempunyai penyakit atau lanjut usia, tidak mampu menafkahi, sedang wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus yaitu berakal ya. Maka di sini apabila memang orang mempunyai penyakit tetapi karena istrinya mau, yang terpenting yaitu ada ketenangan batin untuk menikah, itu silahkan untuk dilakukan, maka hukumnya di sini adalah mubah. Kemudian haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya, maka ini diharamkan. Kemudian makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir dan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau mujallimi hak-hak istri dan menzolimi daripada hak-hak istri itu, dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Nah, inilah maka hukumnya adalah makruh. Kemudian mahram, Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi menurut Quran surat An-Nisa, yaitu di sini ayat 23 dan 23 dan 24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Mahram terbagi dua, yaitu ada yang disebut dengan mahram mu'abbad, yaitu wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua, perempuan, anak tiri, yaitu anak tiri jika ibunya sudah dicampuri bekas menantu, perempuan, dan bekas ibu tiri. Nah, ini tidak boleh untuk dinikahi, yaitu keturunan, satu susuan, mertua, perempuan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu mahram ghair mu'abbad, adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. Nah, ini tidak boleh adanya kakak adik untuk dinikahi. Kemudian rukun dan syarat pernikahan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 seperti di bawah ini. Nah, anak-anakku sekalian, di sini untuk pernikahan itu ada calon suami. Syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bukan mahram si wanita, orang yang dikehendaki yakni adanya keridoan dan masing-masing pihak. Yang kedua yaitu muayyan. Muayyan di sini yaitu beridentitas jelas, bahwa suatu pernikahan itu harus jelas identitasnya, namanya, tempat tinggalnya, orang tuanya, itu jelas harus diketahui. Kemudian yang kedua, calon istri. Syaratnya bagi seseorang yang mau menikahi
yaitu calon istri itu bukan mahram si laki-laki, bukan yaitu masih saudaranya si laki-laki, bukan masih yaitu keturunannya si laki-laki. Yang kedua, terbebas halangan nikah, misalnya masih ada dalam masa idah, itu tidak boleh. Ketika masih statusnya mempunyai idah, masih ada kaitan pernikahan dengan yang lain, tidak boleh menikah dulu bagi seorang perempuan. Kemudian yang ketiga, wali, yaitu bapak kandung, penerima wasiat atau kerabat dekat dan seterusnya, sesuai dengan urutan asobah mempelai wanita atau pimpinan setempat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin. Jadi di sini apabila tidak ada wali, maka hukumnya tidak dapat menikah kecuali tadi, yaitu adanya yaitu keluarganya, yaitu yang bijak dan termasuk seorang pemimpin. Nah, itu bisa untuk dilakukan. Syarat wali adalah, syarat bagi seorang wali adalah yang pertama, orang yang dikehendaki bukan orang yang dibenci. Dua, laki-laki dan perempuan, laki-laki bukan perempuan atau banci. Kemudian juga yaitu mahram si wanita, balik, berakal, adil, tidak berhalangan, kemudian tidak buta, tidak berbeda agama, merdeka. Nah, ini syarat wali. Kemudian dua orang saksi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Itu sebagaimana surat At-Tolak ayat yaitu 2. Nah, syarat saksi adalah sebagai berikut, yaitu berjumlah dua orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi. Dan yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Itulah yaitu dua orang saksi ini. Jadi tidak boleh yaitu seorang saksi itu seorang perempuan, tapi harus laki-laki. Anak-anakku sekalian, di dalam pernikahan juga ada yang disebut dengan sighah ijab kabul. Nah, di sini yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sighah yaitu adalah sebagai berikut: tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terkait dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing. Maksudnya di sini boleh dengan menggunakan bahasa Arab, dengan menggunakan kata yaitu tajwil atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sendirian, karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. Kemudian yang kelima, qabul, harus dengan ucapan yaitu qabiltu nikaha atau tajwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, pernikahan yang tidak sah. Di sini pernikahan yang tidak sah itu yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua adalah pernikahan syiar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter atau tukar tanpa pemberian mahar. Kemudian pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki dengan tujuan untuk menghalalkan, yaitu dinikahin lagi oleh mantan suaminya. Pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram atau ibadah haji di sini serta belum memasuki waktu tahalul. Ini juga yaitu pernikahan yang termasuk yang tidak sah. Kemudian pernikahan dalam masa idah, yaitu pernikahan di mana seseorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa idah, baik karena perceraian atau karena meninggal dunia. Jadi masa idah itu yaitu selama 3 bulan lebih, ya, yaitu 4 bulanan. Maka di sini tidak boleh dulu menikah sebelum adanya masa idah itu habis, 3 bulan 10 hari, ya. Nah, di sini pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang wanita tanpa seizin walinya, ini juga tidak diperbolehkan, tidak sah hukum nikahnya. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Jadi kalau kita menikah, syaratnya adalah
orang yang statusnya beragama yang sama, yaitu Islam dengan Islam. Menikahi mahram, baik mahram itu selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan, ini tidak diperbolehkan kalau masih ada ikatan persaudaraan. Hak dan kewajiban suami istri. Dengan adanya suatu pernikahan, jelas dengan berlangsungnya akad pernikahan maka memberi konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri yang mencakup 3 hal, yaitu kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban bersama suami dan istri yaitu sebagai berikut: memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya baik dari suami maupun istri. Ini karena dengan adanya yaitu 2 insan manusia yang berbeda disatukan, maka akan menjadikan yaitu tali silaturahmi, akan menjadikan suatu persaudaraan. Kemudian yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara kebutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Kemudian yang keempat, saling bantu-membantu antara keduanya. Dan yang kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang yang tadi disebutkan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Kewajiban suami terhadap istri, yaitu kewajiban suami terhadap istri menjadi pemimpin, memelihara, membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin akan ditanya atau akan ditanya pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Apabila seorang suami, yaitu seorang suami, jelas akan dipertanggungjawabkannya sebagai seorang suami. Kemudian selanjutnya yang kedua, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Itu merupakan kewajiban seorang suami memberikan nafkah. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf, yaitu secara baik, secara sopan, dan secara beretika, memperlakukan keluarganya dengan baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, masing-masing anggota keluarga terutama suami dan istri bertanggung jawab sesuai fungsi dan peranannya masing-masing. Kemudian yang terakhir, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. Kemudian selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami adalah taat kepada perintah suami, selalu menjaga diri dan kehormatannya, kemudian bersyukur atas nafkahnya, kemudian membantu suami dan mengatur rumah tangga dengan baik. Kemudian hikmah pernikahan. Di sini untuk hikmah pernikahan adalah nikah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia, yaitu diantaranya sebagai berikut: yang terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina, terjadinya yaitu kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya, terjadinya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami. Nah, anak-anakku sekalian, itulah mengenai pokok bahasan, yaitu tentang adanya yaitu mahligai rumah tangga. Maka Bapak harapkan kepada kalian dalam pembelajaran ini, apabila ada yang tidak mengerti, silahkan kalian tanyakan mengenai adanya indahnya membangun mahligai rumah tangga. Ini pembelajaran ini diberikan kepada siswa, khususnya anak kelas 3, supaya lebih mengetahui bagaimana hukum daripada pernikahan, bagaimana tata cara pernikahan kelak di masa yang akan datang. Kalian, yaitu apabila kalian sudah mampu dan mempunyai nafkah atau mempunyai bekal, maka silahkan kalian untuk menikah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini apabila tidak mengerti, silahkan kalian tulis, nanti tanyakan apa saja yang tidak mengerti, karena dengan adanya pembelajaran ini, apabila kalian belum memahami akan makna pernikahan, silakan kalian ada referensi buku yang lain untuk dibaca sehingga menjadikan wawasan dan pengetahuan bagi kalian. Nah, kesimpulannya, maka disinilah dengan adanya pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga, ini menjadikan suatu pondasi bagi manusia
kelak di masa yang akan datang, sehingga dengan tujuan daripada pernikahan ini bukan hanya mengumbar nafsu, tapi intinya adalah tujuannya adalah untuk menjadikan yaitu manusia memiliki keturunan anak yang soleh dan solihah. Di samping itu pula dengan ikatan pernikahan itu menjadikan yaitu tuntunan agama yang harus diikuti oleh kalian. Dengan diikuti ini menjadikan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pernikahan yang dilakukan seperti orang tua kalian juga, sehingga memiliki kalian ini menjadikan pribadi anak yang soleh dan solihah yang berbakti kepada yaitu agama, nusa dan bangsa termasuk orang tua, sehingga dengan demikian manusia ketika mati itu putuslah semua amalnya kecuali 3, yaitu idza matabnu adama in qata amaluhu ila min salasin sodakotin jariyatin au ilmun yuntafa'u awaladin solihin yad'ulur. Yang pertama adalah sodako jariyah, yang kedua yaitu sodakotin jariyatin au ilmun, anak yang menuntut ilmu seperti kalian yaitu di bangku sekolah menuntut ilmu, awaladin solihin yad'ulullah, dan anak yang soleh. Semoga kalian menjadikan anak yang soleh dan solihah yang berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Dengan pembelajaran ini mudah-mudahan kalian menjadikan yaitu acuan tentang bagaimana indahnya membangun yaitu mahligai rumah tangga untuk di masa yang akan datang setelah kalian menyelesaikan yaitu pendidikan dan bekerja dan mempunyai bekal. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.